Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera Berkasih. Selamat pagi yang terhormat kepada Bapak Dr. Sugeng Wijono, SHMPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Antropologi Hukum. Pada kesempatan kali ini, saya Nazir Rizky Mulyana dengan nomor NPM 231020 izin memaparkan mengenai dasar antropologi mengenai pengertian, sejarah, dan pembangunannya. Tujuan saya mempresentasikan ini untuk memenuhi tugas ujian pengajar mata kuliah antropologi hukum. Baik, dalam singkat waktu, langsung saja ke sesi pemaparan yang pertama mengenai antropologi lebih dahulu, di mana definisi antropologi itu berasal dari kata bahasa Yunani, yaitu anthropos yang berarti manusia dan logos yang berarti ilmu. Antropologi yang belajar manusia sebagai makhluk biologis sekaligus makhluk sosial. Kemudian tidak hanya itu saja, ada pun definisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, di mana antropologi adalah ilmu tentang manusia, khususnya tentang asal-usul, aneka warna, bentuk, fisik, adat istiadat, dan kepercayaan pada masa lampau. Baik, selanjutnya mengenai apakah terdapat pembahasan lanjut mengenai antropologi ini. Di sini saya membagi menjadi 3 pembahasan lanjutnya, yaitu mengenai pertama, bagaimana para ahli mendefinisikan antropologi sebagai ilmu yang mempelajari manusia dan kebudayaannya. Dan kedua, bagaimana sejarah perkembangan antropologi dari masa awal hingga menjadi disiplin ilmu modern. Dan terakhir, bagaimana antropologi dengan ilmu pengetahuan lainnya. Baik, yang pertama saya ingin bahas mengenai definisi antropologi menurut para ahli. Yang pertama, menurut William Al-Hafil, di mana menurutnya antropologi adalah studi tentang umat manusia berusaha menyusun generalisasi yang bermanfaat tentang manusia dan perilaku manusia, serta untuk memperoleh pengertian yang lengkap tentang keanekaragaman manusia. Kemudian selanjutnya menurut Konja-Raningrat, di mana antropologi adalah ilmu yang mempelajari umat manusia pada umumnya dengan mempelajari aneka warna-warna, bentuk fisik, suatu masyarakat, serta kebudayaan-kebudayaan yang akan dihasilkan. Antropologi yaitu ilmu yang mempelajari umat manusia dari segi keanekaragaman fisik dan kebudayaan yang dihasilkan sehingga setiap manusia yang satu dengan yang lainnya berbeda. Yang terakhir, menurut David Hunter, ia mengatakan bahwa antropologi adalah ilmu yang lahir dari keingintahuan yang tidak terbatas tentang umat manusia. Baik, selanjutnya kita mengenai definisi antropologi menurut para ahli, selanjutnya mengenai sejarah perkembangan. Yang saya ketahui bahwa sejarah perkembangan antropologi dibagi 4 fase, di mana terdapat fase pertama pada tahun sebelum 1800, fase kedua yaitu pertengahan abad ke-19, fase ketiga awal ke abad ke-20, dan fase terakhir yaitu fase keempat pada pasca 1910. Pertama, saya membahas mengenai perjalanan antropologi dimulai dari jauh sebelum abad ke-18, tepatnya di fase penemuan dunia baru. Saat itu, bangsa Eropa yang menjelajah samudera mulai mendokumentasikan keunikan fisik dan adat istiadat suku-suku di luar benua mereka. Kumpulan catatan yang kini kenal sebagai bahan etnografi ini awalnya lahir murni dari rasa penasaran terhadap perbedaan budaya yang mereka temui memasuki pertengahan abad ke-19, yaitu pada fase kedua ini nih. Fase kedua ini berdasarkan teori evolusi masyarakat. Para sarjana mulai mengelompokkan budaya-budaya tersebut secara hierarkis dari yang dianggap primitif hingga tingkat maju seperti Eropa. Fokusnya saat itu masih bersifat akademis, yaitu untuk memetakan sejarah perkembangan kebudayaan manusia secara universal. Namun pada awal abad ke-20, yaitu fase ketiga, antropologi berubah menjadi alat praktis kolonialisme. Bangsa penjajah mulai mempelajari sistem sosial masyarakat lokal bukan lagi sekedar ilmu pengetahuan, melainkan untuk mencari paling efektif dalam memerintahkan wilayah jajahan mereka. Nah, barulah pada fase setelah tahun 1930-an inilah fase keempat di mana wajah antropologi menjadi lebih modern dan humanis. Seiring runtuhnya kolonialisme, ilmu ini berevolusi untuk 2 tujuan utama, yaitu pertama secara akademis untuk memahami manusia dan kebudayaannya secara utuh. Kemudian yang kedua secara praktis untuk menjadi landasan dan pembangunan masyarakat di berbagai belahan dunia. Baik, setelah mempelajari mengenai sejarah perkembangan antropologi,
dilanjutkan mengenai hubungan antropologi. Yang saya ambil terdapat 4 hubungan, yaitu hubungan antara psikologi dan antropologi, kedua hubungan antara sosiologi dan antropologi, ketiga hubungan antara geologi dan antropologi, dan terakhir yang berkaitan dengan mata kuliah ini yaitu hubungan antara ilmu hukum dan antropologi. Yang pertama saya akan coba bahas yaitu hubungan antara psikologi dan antropologi. Psikologi dan antropologi mengkaji tanda-tanda perkembangan kebudayaan manusia mengikuti berbagai penemuan, baik secara material maupun substansial. Adapun antropologi psikologi adalah cabang dari antropologi yang bersifat interdisipliner yang mengkaji interaksi kebudayaan dan proses mental. Yang kedua, hubungan antara sosiologi dan antropologi. Hubungan antara antropologi dengan sosiologi sangatlah erat apabila kajian antar budaya manusia, fisik, dan kebudayaannya. Maka kajian sosiologi adalah hubungan antara faktor sosial dan kebudayaan masyarakat. Selanjutnya, mengenai hubungan antara geologi dan antropologi. Kontribusi ilmu geologi yang mempelajari ciri-ciri dari lapisan bumi beserta perubahan-perubahannya, terutama dibutuhkan oleh subilmu paleontropologi dan prasejarahnya, guna menetapkan umur relatif dari fosil-fosil makhluk primata seperti fosil-fosil manusia zaman dahulu, serta artefak-artefak dan bekas-bekas kebudayaan yang digali dalam lapisan-lapisan bumi. Penelitian ini menganalisis menggunakan metode-metode geologi untuk mengetahui umur dari lapisan-lapisan bumi tempat artefak-artefak tadi terkandung. Yang terakhir, yang berkaitan dengan mata kuliah ini yaitu antara ilmu hukum dan antropologi. Hukum dapat dipandang sebagai bagian dari produk akal manusia dan merupakan bagian dari kebudayaan yang dibuat oleh pola pikir dan pola tindakan manusia demi tercapainya tujuan tertentu. Dalam antropologi dipelajari norma sosial masyarakat, para penegak hukum, dan pemimpin yang dijadikan tokoh penentu keberlakuan hukum, misalnya para petua adat dan sebutan lain seperti sesepuh. Dalam hal ini antropologi digunakan oleh banyak ahli hukum, terutama hukum adat. Untuk melakukan penelitian tentang hukum adat yang berlaku di berbagai tempat, antropologi penting digunakan karena hukum adat bukan merupakan hukum yang tertulis, melainkan hukum yang timbul dan hidup langsung dalam masyarakat. Antropologi juga memerlukan bantuan dari ilmu hukum karena setiap masyarakat pasti mempunyai hukum yang digunakan dalam pengendalian sosial. Hukum yang berlaku dalam masyarakat turut mempengaruhi kebudayaan yang terjadi dalam masyarakat tersebut. Untuk seorang antropolog harus mempunyai pengetahuan umum tentang konsep-konsep hukum secara umum. Baik, selanjutnya menjelaskan mengenai apa saja sih cabang dari antropologi ini. Pertama, dapat antropologi fisik, di mana antropologi fisik ini fokus utamanya pada proses evolusi. Kemudian antropologi fisik ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu paleontropologi dan somatologi. Nah, apa sih paleontropologi itu? Dalam lingkup antropologi fisik, kita diajak untuk melihat manusia murni dari sisi biologisnya. Salah satu cabang utamanya yang sangat menarik adalah paleontropologi. Secara sederhana, ilmu ini berupaya menyusun puzzle masa lalu manusia dan sejarah untuk memahami dari mana kita berasal dan bagaimana proses evolusi kita hingga menjadi seperti sekarang. Namun, paleontropologi tidak bisa berdiri sendiri. Dalam praktiknya, ilmu ini bekerjasama dengan berbagai disiplin lain seperti geologi untuk memahami lapisan bumi tempat temuan berada, arkeologi untuk meneliti artefak, serta paleontropologi untuk membedah fosil-fosil purba. Selain membahas masa lampau, antropologi fisik juga memiliki cabang somatologi. Nah, somatologi ini lebih fokus pada keragaman fisik manusia yang masih hidup saat ini. Contohnya seperti meneliti bagaimana proses terbentuknya perbedaan warna kulit melalui ciri-ciri fisik yang kita miliki. Baik, setelah mempelajari mengenai cabang antropologi utama yaitu antropologi fisik, selanjutnya membahas mengenai cabang antropologi kedua yaitu antropologi budaya. Nah, antropologi budaya itu fokus studinya itu perbandingan keanekaragaman budaya bangsa-bangsa. Nah, antropologi budaya ini dibagi menjadi 3, yaitu prasejarah, etnolinguistik, dan etnologi. Nah, dalam antropologi budaya kita mengenal satu bidang penting yang khusus mempelajari prasejarah. Uniknya, ilmu ini bukan sekedar mengumpulkan benda kuno, melainkan menjadikan benda-benda tersebut sebagai saksi bisu
untuk menggambarkan dan menerangkan bagaimana perilaku manusia di masa lalu. Tujuannya sangat mendalam. Kita tidak hanya ingin tahu seperti apa bentuk alat-alat mereka, tapi ingin memetakan tahap perkembangan kebudayaan serta memahami bagaimana pola kehidupan manusia pada zaman itu. Lebih dari itu, melalui kajian bersejarah, kita bisa membedah alasan di balik sebuah perubahan, mengapa manusia mulai pindah tempat, mengubah cara berpikir, hingga akhirnya menciptakan peradaban yang lebih kompleks. Penelitian prasejarah itu intinya adalah kerja lapangan untuk mengumpulkan bukti yang tercecer. Caranya lewat ekskavasi atau penggalian buat nyari sisa-sisa peninggalan manusia dan artefak seperti alat batu atau tulang. Teknik penggaliannya nggak sembarang, biasanya fokus di goa, lokasi tempat fosil, atau tempat-tempat yang diduga kuat jadi rumah manusia purba dulu. Setelah didapatkan, kerangka purba yang ditemukan bakal diteliti habis-habisan buat nyari tahu bagaimana sih cara mereka bertahan hidup di zaman itu. Selanjutnya, terdapat antropologi budaya itu yang kedua ada etnolinguistik, atau yang sering dikenal sebagai antropologi linguistik, yang merupakan bidang yang fokus memetakan penyebaran bahasa umat manusia di berbagai penjuru dunia. Yang mana etnolinguistik ini fokus utamanya membedah hubungan erat antara bahasa, cara penggunaannya, serta keterkaitannya dengan kebudayaan setempat. Dengan mempelajari ciri khas bahasa dari berbagai suku bangsa dan pola persebarannya, bidang ini menjadi instrumen penting dalam studi dialektologi. Pendekatan etnolinguistik sangat membantu peneliti dialek untuk lebih luas berbaur dengan masyarakat sekaligus memahami seluk-beluk kebahasaan mereka secara lebih mendalam. Yang terakhir mengenai etnologi, di mana etnologi ini sebenarnya sederhananya cabang antropologi budaya yang mendalami seluk-beluk suku bangsa, mulai dari aspek budayanya hingga hubungan antar bangsa. Bidang ini bertujuan untuk memetakan pola perilaku manusia serta memahami bagaimana interaksi dan perkembangan budaya mempengaruhi cara kita bertindak. Dengan membandingkan cara berpikir dan bertingkah waktu yang membaku dari masa lalu hingga sekarang, dia bisa mengungkapkan alasan dibalik perbedaan unik di tiap kelompok masyarakat. Dalam praktiknya, etnolog tidak hanya sekedar melihat dari jauh. Mereka menggunakan metode observasi partisipan di mana peneliti terjun langsung membaur dalam aktivitas sehari-hari masyarakat yang diteliti. Bagi contoh, saat membaca konteks peperangan, seorang etnolog akan mengamati bagaimana perang-perang tersebut terbentuk dalam kerangka budaya mereka, bukan sekedar melihat strategi tempurnya saja. Dengan itu, dari seluruh pembahasan saya, terdapat kesimpulannya, di mana pada dasarnya antropologi adalah cermin besar bagi umat manusia untuk memahami jati dirinya, baik sebagai makhluk biologis yang berevolusi maupun sebagai makhluk sosial yang berbudaya. Ilmu ini tidak muncul begitu saja, melainkan tumbuh dari rasa penasaran manusia terhadap perbedaan fisik dan adat istiadat sejak zaman penjelajahan, hingga akhirnya berkembang menjadi sistem ilmu modern yang krusial bagi pembangunan masyarakat. Melalui cabang-cabangnya, antropologi membedah asal-usul kita lewat fosil, cara kita berkomunikasi, melalui bahasa, hingga bagaimana hukum adat dan suku sosial membentuk pola pikir kita sehari-hari. Dengan mempelajari antropologi, kita tidak hanya belajar tentang orang lain atau masa lalu, tetapi juga menghargai keanekaragaman yang menjadi setiap kelompok manusia unik dan berbeda. Mungkin cukup sekian pembahasan yang saya dapat paparkan. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Terima kasih. Di sini terdapat daftar pustaka yang saya gunakan untuk menjadi sebuah bahan pembahasan di PowerPoint ini. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dari pemaparan saya atau pembahasan yang saya paparkan. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.